Perhatikan. Kemarin kita sudah mempelajari kalimat thayyibah yang pertama berupa subhanallah. Digunakan untuk, ayo diingat-ingat, subhanallah digunakan untuk, ayo masih lupa ini, ayo kemarin apa? Kemarin apa? Subhanallah diucapkan ketika kejadian yang luar biasa yang kadang tidak sesuai dengan sesuatu yang umum. Contoh, kamu melihat apa? Melihat ular berkaki atau ular berkepala dua umpamanya. Kamu kan jadi heran ya. Biasanya ular kepalanya satu atau kadal ekornya dua, pernah lihat? Ada kadal ekornya dua, biasanya satu. Maka kita mengucapkan kalimat thayyibah berupa maksudnya apa? Meskipun ular itu berkepala dua, menyalahi aturan tidak seperti biasanya, tetapi itu tidak lepas dari apa? Kehendak Allah, tidak mengurangi kesucian dari Allah. Bukan berarti Allah salah menciptakan, bukan, tetapi memang itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita mengucapkan subhanallah. Contoh, melihat kambing berkepala 5. Ada? Bingung ya? Ya, berkepala 2. Ada. Ya, contoh di mana? Di kartun umpamanya ada. Itu tidak mengurangi kesucian Allah, meskipun kambing itu tidak wajar. Atau kambing bertelinga 3 umpamanya, telinganya 3 umpamanya. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala salah dalam menciptakan. Allah tetap maha suci, meskipun ciptaannya tidak sesuai dengan pada umumnya. Maka ketika melihat sesuatu yang seperti itu, kita mengucapkannya subhanallah. Atau umpamanya kamu melihat ada apa? Ada binatang bisa berbicara umpamanya ya. Ada umpamanya ya. Itu maka kalimat thayyibah yang harus diucapkan adalah apa? Subhanallah, maha suci Allah. Semua yang dikehendaki Allah tidak akan mengurangi kesucian Allah. Subhanallah itu artinya apa kemarin? Subhanallah artinya maha suci. Meskipun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan, maka Allah tetap maha suci. Bukan berarti Allah salah menciptakan, tetapi itu memang kehendaknya. Jangan sekali-kali menganggap ini gimana Allah menciptakan kambing kok kakinya cuma 3, padahal biasanya berapa? 4. Ini bukan berarti Allah salah menciptakan, tetapi memang kehendak Allah. Allah tetap maha suci. Maka kalimat yang diucapkan ketika melihat seekor kambing berkaki 3 umpamanya, maka kalimat yang diucapkan adalah subhanallah. Allah tetap maha suci, meskipun ada makhluknya yang berkaki 3 tidak seperti biasanya. Itu yang pertama kemarin. Yang kedua, kalimat thayyibah yang kedua apa tadi? Masya Allah. Artinya apa? Masya Allah. Maha besar Allah. Masya Allah artinya Allah telah berkehendak. Digunakan untuk apa? Masya Allah diucapkan ketika melihat. Ya, contoh melihat
pemandangan yang indah, ya. Melihat sesuatu yang menakjubkan. Itu ada pelangi kok indah sekali, warna-warni, padahal biasanya enggak kelihatan. Maka kalimat thayyibah yang diucapkan adalah Masya Allah. Melihat apa? Teman kalian biasanya dapat nilai 2, tiba-tiba nilainya 100, ya. Masya Allah, pinter sekali kamu sekarang, begitu, ya. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan. Kalian melihat apa? Gunung umpamanya. Pernah lihat gunung? Gunung, bukan burung. Gunung, pernah lihat ke gunung? Ya. Di sini nggak ada gunung ya. Kalau di tempat saya ada gunung banyak, bisa lihat gunung. Kalau lihat gunung yang besar sekali, tinggi, nanti kalian mengucapkannya adalah Masya Allah. Gitu. Atau melihat anak kecil baru lahir sudah bisa berbicara. Nah, ini kan sesuatu yang menakjubkan. Contohnya siapa? Bayi yang masih kecil sudah bisa berbicara. Nabi Isa. Terus siapa lagi? Wah, enggak. Siapa lagi? Nabi yang masih kecil sudah bisa berbicara? Hah? Siapa ya? Ya nanti kalau pas pelajaran yang lain saya sampaikan. Tapi yang pasti seperti Nabi Isa waktu kecil sudah bisa berbicara. Kalau sekarang ada bayi yang kecil sudah bisa berbicara, itu berarti sesuatu yang menakjubkan. Maka kalimatnya yang diucapkan adalah Masya. Atau anak kecil sudah bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Maka kalimat thayyibah yang tepat adalah Masya. Melihat anak yang nakal sekali, bandel sekali, Masya Allah, ki bocah domongi angel temen, ya. Bocah di kelas usil saja. Nah, maka kalimat yang diucapkan adalah Masya Allah, bocah usil temen, orang bisa anteng, begitu, ya. Jangan dibolak-balik. Melihat sesuatu yang menakjubkan, bacanya Allahu Akbar, itu enggak tepat, ya. Meskipun sama-sama kalimat yang meskipun sama-sama kalimat thayyibah, gitu. Yang jelas inti dari pelajaran kalimat thayyibah adalah apa? Kita wajib mengucapkan kalimat yang baik. Sekali lagi, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang buruk, yang menyakiti, dan apalagi kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Meskipun, perhatikan, kalimat yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa, tetapi yang diucapkan itu kalimat yang baik, itu termasuk kalimat thayyibah. Tetapi meskipun yang diucapkan kalimat bahasa Arab, kalau isinya buruk, ya, kalau isinya buruk itu termasuk kalimat yang buruk. Contoh, umpamanya kamu ngaran-ngarani ke temannya, oh dasar kamu kirdun, umpamanya. Ya, tahu kirdun artinya apa? Kirdun itu artinya monyet. Oh dasar kamu kirdun, umpamanya. Meskipun bahasa Arab, tetapi karena artinya buruk, ini bukan kalimat thayyibah. Tetapi meskipun bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kalau yang kamu ucapkan kalimat yang baik-baik, itu juga termasuk kalimat thayyibah.
Semua yang kita ucapkan nanti akan dicatat oleh akan dimintai pertanggungjawaban di akhir. Maka berbicaralah yang baik-baik jangan berbicara asal mangap ya. Harus dipikir dulu. Sebelum berbicara dipikir dulu yang mau saya omongkan baik apa bu? Itu ada pertanyaan? Tidak? Bertanya silakan yang mau bertanya, saya persilakan.